Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soli-soliha yang ada di rumah? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan mengingat kembali pelajaran yang kemarin. Minggu lalu kita sudah pelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang membaca surat An-Nasr dan juga pesan-pesannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran 3, kita ulang kembali yuk bagaimana caranya membaca surat An-Nasr dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, Soli-solihah, setelah kita belajar membaca surat An-Nasr di pelajaran sebelumnya, sekarang kita akan belajar tentang meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Memberi ya. Jadi sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak ya soli-solihah. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar dan membaca sholawat Nabi agar ilmu yang kita terima bisa betul-betul bermanfaat untuk kita dan mudah kita ingat ya. Jadi kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Edukasi dengan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Soli-solihah, sebelum kita menuju ke materi, amati gambar di bawah ini ya. Gambar yang pertama adalah seorang laki-laki memberikan sedekah kepada seorang kakek-kakek. Dan gambar yang kedua yaitu tentang seorang anak yang sedang berdoa setelah ibadah sholat fardu. Soli-solihah, kita juga bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Ahad. Apa artinya Al-Ahad? Al-Ahad adalah Maha Esa. Apa Al-Ahad? Al-Ahad adalah Maha Esa. Allah Maha Esa. Apa itu Esa? Esa itu satu atau tunggal. Jadi Allah itu cuma ada satu soli-solihah. Tidak ada dua atau tiga. Esa satu atau tunggal. Tiada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah yang wajib kita sembah. Jadi yang namanya menyembah Allah, hanya menyembah Allah, artinya kita hanya boleh menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah cuma satu? Karena Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakan.
Tidak ada satupun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kebesarannya. Jadi, yang menciptakan seluruh alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Karena itu, Allah disebut Maha Esa atau satu atau tunggal. Jadi apa, Soli Soliha? Esa itu Al-Ahad, satu atau tunggal ya. Nah, selain kita juga mengenal Allah melalui Asmaul Husna, kita juga harus beribadah hanya kepada Allah. Artinya kita berdoa, kita sholat, kita berpuasa, kita berzakat, kita berbuat baik semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Apalagi untuk sombong, apalagi untuk dipuji. Itu nggak boleh ya Soli Soliha. Kita sebagai umat muslim harus beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah itu banyak macamnya ya. Ada beribadah dengan cara sholat fardu 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Dan juga beribadah puasa di bulan Ramadan, karena itu hukumnya wajib. Jadi semua manusia di dunia ini yang sudah baligh atau sudah diwajibkan untuk berpuasa, maka baginya terdapat kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian berzakat fitrah, beribadah dengan cara zakat fitrah. Zakat fitrah sebelum Idul Fitri diwajibkan untuk seluruh umat manusia yang beragama muslim tentunya. Kemudian berhaji apabila kita mampu ya. Sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menyembah yang lainnya. Sholat dikarenakan beribadah kepada Allah. Usolli fardhol, aku niat untuk sholat fardu karena Allah Ta'ala ya. Jadi bukan karena hal lain, apalagi untuk agar dipuji sama orang tua. Oh si A sholat, wah dia soli sekali ya. Kemudian kita melaksanakan sholat karena itu, dan itu tidak boleh soli ya. Jadi kita harus penuhnya melaksanakan sholat karena kita beribadah kepada Allah. Ya Allah, aku sholat hanya untuk menyembah Engkau, hanya untuk beribadah kepada Engkau, hanya untuk memohon pertolongan kepada Engkau. Misalkan menyembah patung ya, nah itu tidak boleh. Menyembah lukisan, batu, dan lain-lain. Kalau di zaman jahiliyah dulu, sebelum ada Rasulullah SAW dilahirkan, banyak dari orang-orang di Arab sana ya, di Mekah sana menyembah patung atau berhala. Nah kalau di zaman sekarang sudah nggak ada ya, karena sekarang sudah zaman dimana kita sudah diajarkan tentang agama Islam. Mungkin adanya tentang agama lain, agama Kristen, Buddha, Hindu, dan yang lain-lainnya. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat muslim tidak boleh menyembah yang lain selain Allah. Jadi hanya satu Tuhan kita, yaitu Allah. Hanya ibadah-ibadah yang diperuntukkan untuk umat muslim yang wajib kita lakukan. Jadi yang tadi itu harus sholat, puasa ya. Nah kita sebagai orang muslim tidak boleh datang untuk ke gereja misalnya melaksanakan ibadah sholat, ibadah orang-orang Kristen. Nah itu tidak boleh soliha. Jadi harus sesuai dengan agama kita. Kita seorang muslim, maka kita harus menjalankan ibadah orang muslim. Gitu ya soliha. Nah soliha, kalau kita menyembah selain Allah itu dinamakan syirik. Dan syirik itu merupakan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah syirik, sekali lagi syirik itu perbuatan yang sangat berdosa besar, di mana syirik itu adalah suatu perbuatan yang menyekutukan Allah atau menyembah sesuatu selain Allah. Contohnya tadi menyembah patung misalkan. Nah itu perbuatan syirik ya.
atau datang ke mbah dukun misalnya. Lah, itu tidak boleh solihah. Apapun kesulitan kita, apapun kebutuhan kita ya, kita harus memintanya kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada yang lain, apalagi minta kepada dukun, mbah dukun tolong dong biar aku bisa cepet kaya misalkan, atau mbah tolong dong biar aku tuh selalu sehat. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus terus meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain gitu solihah. Kalau kita berbuat sesuatu yang syirik, maka kita akan berdosa besar dan akan masuk neraka yang paling bawah, yaitu neraka jahanam ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan tidak berlaku syirik ya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kita tidak boleh mengagungkan yang lainnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau kita mau nangis kepada Allah. Kalau kita minta sesuatu, minta kepada Allah, bukan minta yang lain. Maaf ya solihah, di belakang ada suara-suara yang sedikit mengganggu. Semoga tidak mengganggu materi yang Ibu sampaikan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, solihah, marilah kita bersama-sama untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan cara sholat dan mengaji ya, membaca Al-Qur'an. Semoga kita semua menjadi bagian dari orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja materi hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.